Indonesia Bertauhid TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa menggerakkan hati kita untuk memiliki perhatian terhadap agama kita, dengan senantiasa kita perhatian kepada majelis ilmu. Majelis ilmu sesungguhnya merupakan kebutuhan bagi setiap kita, sebagaimana kebutuhan kita kepada makan dan minum. Kehidupan roh keimanan kita itu sangat bergantung dengan ilmu, dengan konsumsi ilmu yang kita lakukan. Demikian pula terang dan gelapnya kehidupan kita ini sangat berkaitan dengan sejauh mana kita mengambil cahaya ilmu. Demikian pula segernya pohon iman di dalam hati kita ini sangat berkaitan dengan sejauh mana kita rajin-rajin untuk menyiram pohon iman kita dengan ilmu. Dan inilah yang Allah ungkapkan di dalam ayat Al-Quran, bahwa ilmu itu diungkapkan dengan ar-ruh yang akan memberikan kehidupan, an-nur yang akan memberikan cahaya sehingga jelas semua hakikat perkara, dan al-ma yang akan menghidupkan sesuatu yang tadinya kelihatan mati dan menyegarkan sesuatu yang tadinya layu. Sehingga ketika kita masih digerakkan untuk kita cinta kepada majelis ilmu dan cinta ilmu, ikhwan, ini adalah karunia yang sangat besar, modal pokok bagi kehidupan agama kita dan kesuburan iman kita. Yang kedua, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih memiliki perhatian kepada waktu-waktu, khususnya waktu yang Allah berikan kemuliaan. Allah yang mengadakan seluruh waktu yang ada, dan Allah sendiri yang membagi-bagi waktu dengan nilai keutamaan yang berbeda-beda. 10 awal bulan Dzulhijjah, satu di antara waktu yang Allah memberikan keutamaan di dalamnya. Apa yang telah kita sering dengar insyaallah di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, dan selayaknya kita perdengarkan terus dalam rangka untuk memacu diri kita sendiri agar kita memiliki semangat dalam beramal saleh. Yang Nabi katakan, ma min ayyamin al-amal salih fihinna ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amal saleh
yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ketika seorang dia memiliki perhatian dengan waktu-waktu yang utama ini, menunjukkan masih ada kehidupan iman. Kebahagiaan seorang mukmin dan kesedihan seorang mukmin itu sangat berkaitan dengan sejauh mana dia bisa menunaikan kebaikan dan luputnya kebaikan dari dia. Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man sarrathu hasanatuh wa asa'athu sayyi'atuh fahuwa mu'min. Barang siapa yang kebaikannya membuat dia gembira dan keburukannya membuat dia bersedih, maka menunjukkan dia mukmin, orang yang hatinya ada keimanan. Ikhwan billah, berapa banyak orang yang mereka dibuat senang dan sedih hanya berkaitan dengan perkara dunianya. IP-nya bagus, dapat hadiah, kemudian dapat keuntungan dagang, dapat kemudahan-kemudahan dalam kehidupannya, dan sedihnya pun juga hanya berkaitan dengan urusan dunia. Sehingga seorang salaf di antara mereka ketika memperhatikan berkaitan amal-amal agama, tidak ada orang yang mengucapkan bela sungkawa terhadap keterlambatanku dalam sholat kecuali satu orang. Orang ketika dapat musibah dunia, banyak orang mengucapkan bela sungkawa, bela sungkawa, bela sungkawa. Tapi ketika orang mendapatkan musibah agama, hampir nggak ada orang mengucapkan bela sungkawa. Ini menunjukkan perhatian mereka dengan agama sangat kecil. Padahal musibah agama itu nilainya sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Ya Allah, jangan Engkau timpakan musibah yang menimpa kami dalam urusan agama kami. Musibah agama itu ketika seorang dia terjerat syahwat atau terjerat syubhat, itu musibah agama. Dan kerugiannya sangat mahal. Kehilangan salat jamaah tentu jauh lebih mahal dibandingkan dengan kehilangan mobil. Tapi ketika orang kehilangan mobil, berapa banyak orang mengucapkan bela sungkawa, ikut berduka. Ini memberikan motivasi. Tapi ketika orang kehilangan salat jamaah, apalagi kehilangan salat subuh, banyak sekali orang mereka tidak ada seorang pun yang terkadang memberikan ucapan bela sungkawa. Ikhwan billah, maka dipertemukannya kita dengan bulan Dzulhijjah itu adalah sebuah keutamaan yang sangat besar dan merupakan bagian anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena dia berarti masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan amal dan menabung amal sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya dengan kedatangan bulan Dzulhijjah yang keutamaannya tidak sama dengan hari-hari lain dari 10 awal bulan Dzulhijjah.
Pembahasan kita pada sore hari ini adalah mengambil teladan dari sang uswah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala di antaranya menegaskan tentang keteladanan Nabiullah Ibrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina amanu walladzina ma'ahu. Sungguh dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan para Nabiullah alaihissalatu wassalam yang bersama Nabiullah Ibrahim ada uswatun hasanah, ada teladan yang sangat baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mengikuti millah Ibrahim. Wattabi millata Ibrahim hanifan, dan ikutilah millah Ibrahim yang hanif, millah yang senantiasa tegak di atas tauhid dan condong kepada al-haq. Nabiullah Ibrahim orang yang memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Keutamaan yang langsung disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Di antaranya Allah kenalkan Ibrahim dengan istilah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari jalur keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ini sekian banyak nabi dari keturunan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ibrahim memiliki putra siapa ya kawan? Ismail dan Ishak. Dari jalur Ismail menurunkan Nabiullah agung, Nabi akhir zaman, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari jalur Ishak Allah menurunkan nabi-nabi Bani Israel yang sangat banyak. Ishak menurunkan Yakub. Yakub itu nama lainnya adalah Israel, sehingga keturunan Yakub namanya Bani Israel. Dari Bani Israel inilah banyak sekali turun para nabiullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan tentang keturunan Nabiullah Ibrahim, kami jadikan min dzurriyyatihi an-nubuwata wal kitab. Kami berikan kepada Nabiullah Ibrahim dari anak turunnya itu an-nubuwah, yakni kenabian, dan kitab. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Alangkah sangat bangganya seandainya seorang ayah, anaknya doktor, profesor. Seorang ayah akan sangat bangga. Tapi ini tidak lebih utama dibandingkan dengan gelar An-Nabiyyu, Ar-Rasul, gelar Nabi dan Rasul, gelar yang paling utama. Yang kedua,
Nabiullah Ibrahim dikenal dengan istilah Imamul Muwahhidin. Wa ja'alnaka linnasi imaman. Kami jadikan engkau ya Ibrahim imam bagi manusia. Dan dikenal dengan istilah Imamul Muwahhidin, imamnya ahli tauhid. Pelopor kebaikan ikhwan, dia akan mendapatkan aliran pahala dari orang yang meneladaninya. Sehingga seandainya kita menjadi imamnya ahli tauhid, maka orang-orang yang meneladani kita, pahalanya semuanya mengalir kepada sang teladan. Allah dan Rasulnya dalam mendidik kita agar kita memiliki himmah yang aliyah, cita-cita yang tinggi. Ibarat kalau orang sekarang bilang hendaknya memiliki mimpi-mimpi besar, mimpi-mimpi besar, dan tidak ada yang mustahil untuk terwujud. Hanya mimpi besar Anda jangan perkara dunia. Jangan hanya dalam perkara dunia bisa menjadi orang yang uangnya triliunan, bisa menjadi orang yang bisa memiliki perusahaan dengan cabang di semua provinsi, dengan cabang di semua negara. Setinggi apapun cita-cita tentang dunia itu tetap rendah, tetap rendah. Dunia di mata Allah sangat rendah. Seandainya dunia Anda menghancurkan agama Anda, jika dunia Anda membantu Anda, dunia Anda menjadi kendaraan yang mengantarkan Anda menuju kemuliaan yang besar. Tapi hendaknya bermimpi untuk menjadi orang yang top dalam perkara agama. Siapa sangka mamanya dari Zui ekonomi bisa jadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Madinah? Mustahil enggak? Ya enggak mustahil, yang jelas. Jadi khatib di Masjidil Haram, Masjid Madinah mamanya, enggak mustahil. Bermimpi besar. Apa yang diajarkan Allah kepada kita? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Di antara doa yang diajarkan Allah kepada kita adalah, ya Allah, jadikan aku imamnya orang-orang yang bertakwa. Bukan hanya kualitas takwa yang biasa, akan tapi menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa, kedudukannya tinggi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah angkat menjadi imam. Dan kedudukan ini hanya diraih ketika seorang menyempurnakan dua hal, al-ilmu was-sabru. Sebagaimana Allah katakan dalam ayat, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka imam, dan kami jadikan di antara mereka imam yahduna bi amrina, yang dia membimbing manusia dengan agama Allah Ta'ala, dengan ajaran Allah Ta'ala. Dia bimbing manusia, diarahkan manusia dengan bimbingan Allah Ta'ala. Pertanyaannya, dengan sebab apa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabiullah Ibrahim menjadi menjadi imam? Dikarenakan ini kesabarannya, bima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Disebabkan karena kesabaran Nabiullah Ibrahim
dan yakinnya Ibrahim dengan ayat-ayat Allah Ta'ala. Al-yakin adalah kamalul ilmi. Kesempurnaan ilmu itu menimbulkan sebuah keyakinan. Sehingga dengan dua hal ini, ikhwan, as-sabru wal yakin, seorang akan mencapai derajat imam. Sebagaimana yang menghancurkan agama kita dua, dan yang akan mengangkat agama kita ini pun dua. Yang akan menghancurkan agama kita adalah syahwat dan syubhat. Orang setiap saat akan dihadang oleh berbagai macam tuntutan, keinginan, syahwat, yang kalau orang terseret arus syahwat, dia akan masuk ke lembah kehinaan. Dia masuk ke lembah kehinaan kebinatangan. Hidup ala binatang. Ini ketika dia diseret dengan arus syahwat, sehingga menjadi budak-budaknya syahwat. Syahwat dunia, yaitu harta, jabatan, kedudukan, wanita, popularitas, ketokohan, dan semisalnya. Ini semuanya syahwat. Dan bahayanya orang mereka terseret dalam arus syahwat ini seperti yang digambarkan oleh Allah Ta'ala, digambarkan Nabi. Madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada min khirsil mar'i alal mal wa syarafi lidini. Apa kata Nabi? Dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba, bahaya enggak? Tentu sangat bahaya. Bagi nasibnya bagi domba ini dihadapkan dengan dua serigala lapar, tentu enggak kebayang lagi keselamatan dirinya. Tapi ini tidak lebih berbahaya dibandingkan dengan orang yang mereka rakus, ambisius terhadap harta dan gila hormat. Daya rusaknya kepada agama ini lebih berbahaya, lebih dahsyat dibandingkan bahayanya dua serigala lapar yang dilepas ke seekor domba. Syubhat, ikhwan, syubhat itu kalau melilit pikiran orang, kalau merasuk ke dalam otaknya orang, hatinya seorang, tidak lagi bisa dibedakan antara muslim, kafir, musyrik, nggak bisa dibedakan. Dia mengakunya muslim, tapi cara berpikirnya ateis, kafir, musyrik, sama sekali nggak ada warna Islamnya, nggak ada. Saya muslim tapi bangga menjadi kafir, nggak mudeng. Saya muslim tanpa Islam, nggak mudeng. Ini orang yang terkena syubhat. Dia mengenalkan sebagai muslim, tapi dia tidak menerima ajaran Islam. Ini adalah gaya-gaya orang yang tercelup dengan syubhat, sehingga rusak pemikirannya, rusak cara berpikirnya, ilmunya gak bisa membedakan hakikat perkara. Ini yang menghancurkan agama, sehingga dia menjadi orang yang jatuh rendah ke derajat yang hina. Dua hal ini yang menjatuhkan orang dari agamanya, dan dua pula yang mengangkat seorang, yaitu as-sabru wal ilmu atau as-sabru wal yakin. Kesabarannya akan membuat orang dia betul-betul bisa bertahan dari dari tuntutan, dari tarikan-tarikan syahwat.
kesabaran dia akan bisa membuat dia dalam posisi yang tinggi untuk diseret oleh syahwat, ditarik syahwat, dia tetap bertahan. Kesabaran dia membuat dia tetap posisinya tinggi. Karena begitu orang itu biar disendal atau ditarik oleh syahwat, dia akan jatuh. Dia akan menjadi hina. Begitu dia kuat dari tarikan syahwat, dia menjadi orang yang mulia. Ini yang membuat seorang dia terangkat tinggi derajatnya. Demikian pula orang yang dia bisa melihat dengan jelas, bisa melihat dengan jelas hakikat perkara. Ilmu, ikhwan, ilmu dikatakan ilmu itu adalah idrakus syai' ala ma huwa alaih. Ilmu dikatakan ilmu itu artinya mengenal sesuatu sebagaimana hakikatnya. Itu ilmu. Maka orang yang mereka telah berilmu tidak akan bisa ditipu. Orang yang telah betul-betul berilmu, dia tidak akan gampang ditipu atau bahkan tidak bisa ditipu. Karena dia sangat tahu hakikat perkara, sangat mengenal hakikat perkara. Hitam putihnya tahu persis. Itu ilmu. Idrakus syai' ala ma huwa alaih. Kenapa kita ini sering dibuat bingung menghadapi masalah? Ya karena kurangnya kadar ilmu kita, sehingga menjadi belerang, rabun, nggak jelas. Kacamatanya itu membuat dia yaitu beruat semuanya, nggak cetha melihat ini perkara yang ada. Dengan ilmu semuanya menjadi jelas, gamblang, terang. Oleh karena itulah selalu para ulama menjadi orang yang tidak pernah dibuat bingung dengan berbagai macam fitnah-fitnah, syubhat yang bertebaran di tengah-tengah masyarakat. Hanya yang membuat sesak dada itu orang-orang bodoh yang sok dia itu alim kabir, sehingga dia tidak sadar dirinya dalam posisi orang yang dalam kebingungan, yang tidak jelas melihat perkara. Nabiullah Ibrahim terangkat ke derajat imam itu dengan ujian-ujian berat yang telah dilaluinya. Kedua, apa tadi? Pertama, Ibrahim gelarnya apa pertama? Abul Anbiya. Yang kedua, apa tadi? Imamul A'imam. Ini Imamul Muwahhidin. Yang ketiga, Nabiullah Ibrahim adalah Khalil, Khalilur Rahman. Berapa sensus penduduk dunia dari diciptakannya manusia sampai sekarang? Berapa? Enggak tahu. Sekarang aja kita enggak tahu berapa persisnya. Dari boleh jadi berapa triliun manusia kita enggak tahu juga. Allah hanya mengangkat dua khalil. Mengangkat dua khalil. Khalil itu tingkatan mahabbah yang paling tinggi, khalil. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat khullah dari kalangan para sahabat. Kata Nabi, seandainya aku boleh mengangkat Khalil, akan aku jadikan Ibrahim Khalilku. Tapi aku tidak mengambil Khalil dari kalangan manusia, karena beliau telah menjadi Khalilullah. Beliau telah menjadi Khalilullah. Hanya dua orang yang menjadi Khalilullah, Khalilur Rahman, itu Khalil lain, dua Khalilnya Allah, yaitu Nabiullah
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Nabiullah Ibrahim digelari Khalilur Rahman. Dan Allah telah buktikan bagaimana Allah membuktikan cintanya Ibrahim yang totalitas hanya untuk Allah Ta'ala. Antum bayangkan, sudah di umur 80-an Nabiullah Ibrahim menunggu kehadiran sang anak keturunan yang tidak pula datang. Lalu Allah berikan keturunan Ismail di umur yang sudah cukup tua. Dan tentu alangkah sangat bahagianya seorang ayah, orang tua, yang Allah berikan keturunan apalagi di umur yang sudah tua. Ketika Nabiullah Ismail, apalagi keturunan laki-laki yang sering menjadi kebanggaan bagi orang tua. Ketika Nabiullah Ismail telah sampai pada umur as-sa'yu, yaitu umur yang bisa membantu orang tua dan hati orang tua itu sedang lengketnya kepada sang anak, Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Ta'ala dengan mendatangkan perintah untuk menyembelih Ismail, sang putra kesayangan hati, buah hatinya. Bisa kita rasakan betapa beratnya orang tua yang mesti untuk menyembelih anaknya Ismail. Dan tentu Allah tidak akan zalim. Yang Allah inginkan bukanlah menyembelih Ismail. Yang Allah inginkan adalah menyembelih kecintaan Ibrahim yang tidak boleh mengalahkan Allah dengan yang lainnya. Cintanya Ibrahim terbukti bagaimana tulusnya Ibrahim dalam mencintai Allah Ta'ala, sehingga perintah Allah untuk menyembelih Ismail tertunaikan. Dan ketika telah terlaksana wujud kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah Ta'ala, Allah pun gantikan Ismail dengan domba. Karena memang Allah tidak menginginkan untuk penyembelihan Ismail, tapi Allah menguji kecintaan Ibrahim sehingga benar-benar menjadi Khalilur Rahman, Khalilullah. Kemudian Nabiullah Ibrahim, sebagaimana pula disebutkan di dalam surat Al-An'am insyaallah ayat 82. Coba lihat surat Al-An'am ayat yang ke-82. Ada yang bawa Quran? Udah ketemu? Gimana? Bukan itu. Surat yang bunyinya An-Nahl insyaallah. An-Nahl. Dilihat atau dilihat yang bunyinya begini. Inna Ibrahim kana ummatan. Surat apa? Inna Ibrahim kana ummatan. Kemudian qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Ada yang tahu? Inna Ibrahim kana ummatan. Nabiullah Ibrahim adalah umat qanitan lillah, orang yang senantiasa tunduk, qanit kepada Allah Ta'ala, hanifan, yang hanif, walam yakun minal musyrikin, dan
Ibrahim tidak termasuk orang yang tidak pernah melakukan perbuatan syirik. Katamu surat apa? An-Nahl 115. Apa? Surat apa? Ya, An-Nahl 120. Inna Ibrahima kana ummatan. Sesungguhnya Nabiullah Ibrahim adalah umat. Nabiullah Ibrahim satu. Akan tapi Ibrahim adalah umat, bobotnya seperti umat. Para ulama menyebutkan ummatan imaman, mualliman lil khair. Ummatan yaitu imaman, imam, seorang imam, pemimpin. Mualliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Nabiullah Ibrahim mendapatkan derajat ummah, yakni imam, dengan dua sebab tadi yang telah kita sebutkan. As-sabru wal yakin, kesabaran dari tarikan-tarikan syahwat, yakin, ilmu yang sempurna yang tidak dirasuki oleh keraguan, sehingga benar-benar Nabiullah Ibrahim meraih derajat yang istimewa tersebut. Ummatan qanitan. Nabiullah Ibrahim adalah qanit, seorang yang qanit. Dawamut ta'ah, kunut, berdiri lama. Qanita, ini orang yang dawamut ta'ah, yang ketaatannya terus menerus, dawam. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menguji Nabi Ibrahim dengan ujian-ujian ketaatan yang berat-berat. Di antaranya ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk meninggalkan Hajar dan Ismail di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan, biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada pepohonan. Ismail masih bayi dan Hajar orang yang lemah, wanita, ditinggal di tempat yang tidak ada hal-hal untuk memenuhi kebutuhannya. Bekalnya sangat minim di situ. Tapi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail dengan perintah Allah Ta'ala. Ketika Hajar bersama Ismail ini yang masih bayi, Ibrahim mulai pergi. Kata Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhab?" Wahai Ibrahim, Anda mau kemana? Tentu wanita ini memikirkan diri dan anaknya. Kalau ditinggal oleh Ibrahim, lalu bagaimana nasib dirinya? Ibrahim, engkau mau kemana? Ibrahim tidak noleh. Sampai diulang-ulang oleh Hajar pertanyaan tersebut, sampai pada pertanyaan, Allah amaraka, wa Ibrahim, apa memangnya Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Kata Ibrahim baru noleh, iya, Allah amaroni, Allah yang memerintahkan aku. Lihat bagaimana tawakalnya Hajar. Lihat bagaimana tawakalnya Hajar. Ketika telah mendengar kalimat bahasanya Allah yang memerintahkan, berarti ini posisinya sedang berada dalam suasana menjalankan perintah Allah Ta'ala.
Apa kata Hajar? Cerminan ungkapan seorang wanita yang bertauhid, wanita yang mengetahui tentang siapa itu Allah. Apa katanya? Idzan la yudayyuni. Kalau demikian Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Yakin. Hajar dalam posisi yakin, seyakin-yakinnya. Ketika seorang berada di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Dan sejarah kita telah mengetahui bagaimana kemudian Allah berikan zam-zam dari kisah Ismail, kisah Hajar dan Ismail yang ditinggal oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketaatan Ibrahim dan jiwa tawakalnya Hajar. Puncak ketaatannya ketika diperintahkan Allah untuk menyembelih Ismail. Bagaimana Ibrahim membuktikan yang kesekian kali ketaatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Qanitan lillah. Ibrahim adalah orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanifan, orang yang hanif, selalu condong kepada al-haq, kepada kebenaran. Orang yang lurus terus lurus, lenceng. Hanif condongnya kepada al-haq, lurus di atas al-haq. Dia tidak condong kepada kebatilan. Nabiullah Ibrahim ditegaskan oleh Allah Ta'ala muslim, musliman, hanifan, musliman. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman. Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, bukan musyrikin. Ini membantah nisbatnya orang-orang yang menyimpang terhadap pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yahudi, Nasrani, dia mengaitkan dirinya kepada Nabiullah Ibrahim karena Bani Israel adalah anak turunnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Yahudi mengaklaim Ibrahim adalah Yahudi. Dan Allah bersihkan Ibrahim dari keterikatan dengan orang-orang yang menyimpang. Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani. Demikian pula bukan musyrikin. Orang-orang musyrikin, bagaimana dia mengaitkan diri mereka kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di depan mata mereka adalah Ka'bah, dan mereka tahu Ka'bah adalah bangunan warisan Nabiullah Ibrahim yang dibangun bersama Nabiullah Ismail. Dan mereka bahkan menghidupkan ritual haji, melakukan ritual haji walaupun dengan berbagai macam kesyirikan dan bid'ah yang mereka lakukan dalam berhaji. Mereka bertalbiyah, tapi talbiyahnya talbiyah syirik. Labbaika la syarikalak illa syarikan huwalak tamliku huwa ma malak. Ini tambahan talbiyah yang menjadikan mereka adalah menyekutukan Allah Ta'ala. Talbiyah syirik. Mereka membuat bid'ah-bid'ah di dalam tawaf. Di antaranya tawaf dengan cara telanjang bulat, telanjang. Ketika mereka tidak mendapatkan pakaian yang halal, telanjang. Bagaimana mereka melakukan berbagai macam, ini penyimpangan dalam masalah ibadah. Mereka klaim bahwa mereka adalah pewaris ajaran agama Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka Allah bersihkan Nabiullah Ibrahim dari keterikatan Yahudi, Nasrani maupun orang-orang musyrikin. Ibrahim seorang musliman,
hanifan walam yakun minal musyrikin. Muslim yang hanif dan tidak pernah terlibat dalam bentuk kesyirikan apapun. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kemudian qanitan lillah, orang yang senantiasa taat kepada Allah Ta'ala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yakun minal musyrikin syakiran li an'umi. Hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah terhadap setiap nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Ikhwatibillah, dalam sosok Nabiullah Ibrahim itu ada pilar-pilar Islam yang diajarkan Allah kepada kita. Dalam sosok Nabiullah Ibrahim ada pilar-pilar penting dalam kita beragama. Agama kita tegak dengan dua pondasi utama, ini tauhid dan ketundukan total terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Agama kita adalah agama yang tegak di atas pondasi, yaitu tauhid dan ketundukan kepasrahan yang totalitas terhadap syariat agama Allah Ta'ala. Agama kita agama ini akhlak, agama yang menggabungkan antara akidah tauhid dan akhlakul karimah. Dan ini yang telah dicontohkan dalam sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pohon tauhid yang Allah gambarkan pada kita adalah sosok yang dicontohkan Nabiullah Ibrahim pada kita. Dalam surat Ibrahim, bagaimana Allah menggambarkan pohon tauhid. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukuluha kullahinin bi'idzni rabbiha. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan untuk Anda tamsil, perumpamaan, dan setiap Allah buatkan tamsil kepada kita, Allah inginkan kita mengambil pelajarannya, berfikir tentang tamsil tersebut, sehingga betul-betul kita berilmu, menjadi orang yang kelompokkan Allah, orang yang berilmu karena memahami tamsil-tamsil yang diajarkan Allah Ta'ala. Satu di antara tamsil yang Allah sebutkan adalah tamsil berkaitan dengan pohon tauhid di hati seorang muslim, seorang mukmin. Tidakkah Anda perhatikan bagaimana Allah membuat tamsil tentang kalimat tauhid, kasyajaratin thayyibah, kayak pohon yang baik, pohon yang bagus, asluha thabitun, akarnya kuat, kokoh, wa far'uha fis sama', batang percabangannya menjulang, tu'ti ukula kullahinin bi'idzni rabbiha, yang pohon ini senantiasa mengeluarkan buah-buahnya setiap saat dengan izin Rabb-nya. Ya qanibillah, ini adalah tamsil pohon tauhid dengan buah-buahnya. Pilar agama kita, akhlak, ketundukan total terhadap syariat agama Allah Ta'ala, dan ini akhlak, ini tauhid, kepasrahan total dengan agama Allah Ta'ala, dan akhlak. Ini adalah pilar di antara agama kita.
Pertama, antum lihat bagaimana sosok Nabiullah Ibrahim yang hingga dikenal dengan Imamul Muwahhidin. Nabiullah Ibrahim orang yang telah menunjukkan sikap tauhid yang sangat jelas dalam kehidupan pribadinya, dalam dakwahnya, dalam sikap-sikap yang dibentuknya, menunjukkan sosok perilaku seorang muwahhid. Di antaranya lihatlah bagaimana Nabiullah Ibrahim ketika litatma'innal qalbi, menginginkan tenangnya Ibrahim berkaitan dengan yaitu keyakinannya tentang tauhidnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ibrahim menjadi teladan sosok seorang dai yang benar-benar tidak pernah berubah dakwanya dari awal sampai akhir, istiqamah di atas dakwah tauhid, karena ini merupakan asas pokok, dasar, pondasi ajaran agama. Tanpa ini tidak ada nilainya kebaikan apapun yang diperbuat manusia. Dan ini yang dihancurkan manusia di zaman sekarang. Muslim-muslim tanpa tauhid, Muslim-muslim tanpa akidah, Muslim-muslim tanpa al-wala wal bara, sehingga Muslim yang kafir, Muslim yang musyrik, Muslim yang tidak punya identitas keislamannya, Muslim yang tidak punya sikap. Bagaimana Nabiullah Ibrahim dakwah tauhidnya? Karena kemuliaan dunia akhirat hanya memang dicapai dengan penegakan tauhid, dan memang tugas utama hidup adalah menegakkan tauhid. Ibrahim berhadapan dengan sang ayahnya sendiri, berhadapan dengan sang rajanya sendiri, berhadapan dengan masyarakatnya. Dan Ibrahim tidak bosan dan tidak lelah dan tidak jenuh untuk mendakwahkan tauhid walaupun semua orang memusuhinya. Ikhwati billah, lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim pada sang ayah. Berkaitan akhlak seorang dai, Ibrahim telah menunjukkan sosok yang sempurna. Kalau para ulama mengajarkan pada kita, seorang dai itu di antara pilar-pilar yang perlu dia miliki sebagai seorang dai, pilar dakwahnya: satu, ikhlas; kedua, berilmu; ketiga, sabar; keempat, akhlakul karimah; kelima, yaitu bersikap lembut; keenam, dia berwawasan ke depan yang panjang, memiliki cita-cita yang panjang tentang dakwahnya. Ini diantaranya dakwah atau pilar seorang dai. Nabiullah Ibrahim tidak diragukan lagi keikhlasannya dalam berdakwah. Tidak ada yang diinginkan kecuali keridhaan Allah Ta'ala. Dia tidak akan jual agamanya dengan apapun. Nabiullah Ibrahim sebelum berdakwah, Allah ajarkan kepadanya ilmu, sehingga Ibrahim berdakwah dengan hujah-hujah yang qawiyah. Allah katakan, wa tilka hujjatuna atainahu ala Ibrahim atainahu. Itulah hujah yang kami berikan kepada Nabiullah Ibrahim. Tilka hujjatuna, itulah hujah yang telah kami berikan pada Ibrahim. Ibrahim berdakwah dengan ilmu, berdakwah dengan hujah, dan Ibrahim telah bersabar dengan kesabaran yang luas.
ketika mendakwi ayahnya, bagaimana Ibrahim dengan santun, penuh dengan kasih sayang dan kelembutan berdakwah kepada sang ayah. Ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'an. Kalimat ya abati yang diulang-ulang di bawah ayat berikutnya, perkataan berikutnya, ya abati wahai ayahandaku. Ini ungkapan yang lembut seorang anak kepada sang ayah yang diwarnai dengan rasa cinta yang sangat tinggi agar orang yang didakwa itu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Harapan besar untuk mendapatkan hidayah. Ibrahim telah mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan lembut, ya abati wahai ayahanda. Tapi segala kelembutan Ibrahim tidak berarti di hadapan sang ayah yang dungu. Bahkan sang ayah dengan kasarnya mengatakan, ya Ibrahim, atarghabu an alihati. Wahai Ibrahim, apa engkau benci terhadap sembah-sembahanku? Fa illam tantahi la arjumannak wahjurni maliyah. Kalau kamu tidak mau berhenti dengan ajakanmu, dengan dakwahmu, akan aku lempar kamu, akan aku rajam kamu, dan silahkan pergi selama-lamanya dalam waktu yang lama dariku. Jawa ini minggato. Sehingga kata orang Jawa, kelangan endok siji rapopo. Ibrahim lebih bapaknya lebih mencintai berhalanya dibandingkan dengan anaknya. Dan Nabiullah Ibrahim ketika mendapatkan perlakuan kasar dan jelek dari sang ayah, Ibrahim bahkan tetap berharap kepada Allah untuk bisa mengampunkan sang ayah. Dan Ibrahim tetap memintakan ampun kepada Allah untuk sang ayah. Salamun alik, ayah, engkau tetap selamat. Ini tidak mendapatkan respon buruk dariku, tidak akan aku caci maki, dan aku tidak akan berbuat yang buruk kepadamu. Salamun alik. La astaghfiranna lak, bahkan aku benar-benar tetap akan memintakan ampun kepadamu. Ini selama belum dilarang oleh Allah untuk memintakan ampun untuk orang-orang musyrik dan kafir. Ini menunjukkan adanya kelembutan dalam diri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan bagaimana keinginan kuat Nabiullah Ibrahim agar orang yang didakwa itu dia betul-betul bisa mendapatkan hidayah, menerima dakwah. Ini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim pindah kepada yang didakwah kepada masyarakatnya. Dan Ibrahim mengedepankan hujah, biar mereka betul-betul akalnya terbuka, pikirannya terbuka, hatinya terbuka, bahwa yang mereka lakukan adalah sesat dan kedunguan. Ketika sudah komplit hujah itu mereka dapatkan, apa alasan mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini alasan orang kafir dari awal dakwah para nabi sampai akhir dakwah Rasulullah. Semua alasannya kurang lebih sama sampai zaman kita sekarang ini. Apa bantahan mereka ketika sudah tidak bisa apa-apa di hadapan Nabiullah Ibrahim? Telah dibukakan semua bobroknya alasan mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka katakan, bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Kami telah mendapatkan bapak-bapak kami seperti itulah mereka itu melakukannya. Sehingga al-haq, kebenaran, ditolak dan dibantah dengan alasan yaitu kakek moyang, warisan kakek moyang. Dan ini pula yang menjadi
alasan orang-orang yang dungu, yang tetap ingin musyrik, tidak mau condong kepada al-haq, selalu alasannya kakek moyang, leluhur, warisan bapak-bapak kita. Tidak cocok dengan warisan leluhur. Ini adalah ungkapan yang senada dari orang kafir zaman dulu kala sampai zaman kita sekarang ini. Dan yang perlu antum juga bangga ikhwat, Nabiullah Ibrahim ketika dicari-cari oleh masyarakat manusia untuk diseret, dieksekusi, mereka katakan apa? Sami'na fata yuqalu lahu Ibrahim yadhkuruhum lahu Ibrahim. Sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Aku mendengar orang-orang menyebut pemuda itu namanya Ibrahim. Fata. Nabiullah Ibrahim saat berdakwah sampai dakwahnya menggoncang orang-orang musyrik, statusnya adalah fata, yaitu pemuda. Dan pemuda memiliki keistimewaan yang dibanggakan Allah, dibanggakan oleh Rasulnya. Allah menyebut Nabiullah Ibrahim fata. Ashabul Kahfi, siapa mereka? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah tambahkan petunjuk dalam hati mereka. Ashabul Kahfi adalah fityatun, yakni fata, para pemuda. Demikian pula Nabi senantiasa berbangga dengan para pemuda ketika mereka menyambut dakwah Rasulullah, menghadiri majlis Nabi. Nabi sangat berbangga dengan para pemuda. Dan memang tumpuan harapan adalah kepada para pemuda yang masih kuat, energik, segar, masih panjang di tangan pemuda. Sebagaimana iblis juga mereka mengkader para pemuda untuk menjadi pemuda-pemuda iblis yang mendakwahkan kesyirikan, kekufuran, kemaksiatan, kebobrokan. Jadilah pemuda kayak Ibrahim atau kayak Ashabul Kahfi. Ikhwan fillah, sebagaimana Ibrahim dakwah kepada sang raja. Lihat bagaimana Ibrahim menegakkan hujah-hujahnya kepada sultan, pada raja, penguasa, sampai betul-betul kata Allah, fabuhitalladzi kafar. Sang raja yang kafir itu betul-betul terbungkam, 1000 bahasa. Enggak, istilahnya kalau yang Jawa bilang wes apa itu namanya? Kelakepan. Apa? Gimana? Kelakep, gak bisa bantah lagi. Bagaimana hujah Ibrahim dalam menghadapi sang raja yang dungu, yang bodoh, yang hanya cari-cari alasan untuk membantah dakwah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga Ibrahim tegas dalam menghadapi syirik dan kufur. Sampai ketika Ibrahim diajak oleh mereka pesta, apa katanya? Ini sakim, saya sakit. Sehingga mereka sangka Ibrahim sakit. Dan ini namanya taqiyah. Dan ini yang Ibrahim katakan ketika diminta di Ardul Mahsyar, manusia berdatangan untuk meminta syafaat agar Ibrahim menjadi syafaat, memberikan syafaat untuk mereka. Katanya, saya tidak pantas, saya ini pernah melakukan kesalahan. Datanglah kalian kepada
Nabiullah Musa. Di antara kesalahan Ibrahim ini adalah ini ketika beliau berdusta, sesungguhnya dustanya pun bukan dusta yang sorry. Ini namanya taqiyah. Taqiyah itu ungkapan yang dimaknai lain oleh orang yang mendengar, berbeda dengan yang dimaksudkan oleh orang yang mengucapkannya. Taqiyah kayak umpamanya Abu Bakar ketika berjalan bersama Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya, lalu ketemu orang, ditanya tentang ini orang itu. Apa jawab Abu Bakar? Dia adalah Al-Hadi. Terjemahan orang yang tanya, oh ini penunjuk jalan, yang nuntun jalan untuk kemana mau pergi diarahkan. Tapi maksudnya Abu Bakar Al-Hadi, dia adalah yang menunjuki jalan menuju surga, jalan menuju Allah Ta'ala. Ini namanya taqiyah. Nabi pernah ketemu orang nggak kenal, lalu ditanya, min aina, dari mana kamu? Nabi jawab bagaimana? Minal ma. Terjemahannya orang itu Nabi dari Bani Ma, dan memang ada Bani Ma. Tapi Nabi maksudnya minal ma, kejadiannya dari air. Enggak dusta. Itu namanya taqiyah. Demikian juga Nabiullah Ibrahim. Ini saking, saya sakit melihat berhala-berhala itu disembah, sehingga dia bertekad untuk menghancurkan berhala itu semuanya itu, untuk membuat meripatnya melek, ibaratnya matanya melek, biar terbuka kesesatan mereka selama ini. Khawatibillah. Dan ketika Nabiullah Ibrahim mendapatkan ancaman eksekusi, bakar hidup-hidup, Nabiullah Ibrahim tidak pedulikan. Nabiullah Ibrahim cukup mengucapkan kalimat hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan Allah sebaik-baik penolong. Tidak berubah manhaj dakwahnya hanya karena ancaman atau tawaran. Untuk meluluhkan dakwah itu, kalau nggak diancam ya ditawari. Rasulullah SAW bagaimana setelah berbagai macam teror fisik, mental dan fisik dalam rangka untuk menghentikan dakwah Nabi, gagal. Mereka gagal. Berbagai macam ucapan-ucapan keji sudah disampaikan ke Nabi. Majnun, orang gila, kadzab, tukang dusta, sahir, tukang sihir, dan gelar-gelar yang lainnya. Kemudian perlakuan-perlakuan buruk yang diludahi mukanya, yang ditindih punggungnya dengan kotoran jeroan binatang, yang dipukul kepalanya. Dan bagaimana mereka juga melobi Abu Talib untuk menyerahkan Muhammad untuk disembelih. Semua makar, upaya penindasan kepada beliau telah mereka lakukan. Sampai mereka pun berganti dengan tawaran yang menggiurkan. Ya Muhammad, kalau memang kamu itu dengan dakwah kamu itu yang diinginkan adalah menjadi Mekah satu, pemimpinnya orang-orang Mekah, akan kami angkat kamu menjadi pemimpin kami, dan kami semuanya akan taat kepada kamu. Kalau yang kamu cari dengan dakwamu adalah harta, akan kami kumpulkan hartanya Quraisy sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Kalau yang kamu cari adalah wanita, akan kami pilihkan untuk kamu wanita. Semua tawaran itu ditolak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi tidak merubah manhaj dakwahnya.
Nabi bahkan punya ungkapan yang sangat terkenal, "Law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra." Kalau mereka sampai berhasil bisa meletakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, dalam rangka supaya aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini, la atrukuh. Oh, tidak akan aku tinggalkan perkara dakwah ini. Itu mental Nabiullah Muhammad SAW yang kakek moyangnya Nabiullah Ibrahim telah memiliki sikap yang sama. Walaupun bagaimana mereka memberikan ancaman-ancaman yang sangat tragis, maka Ibrahim menyerahkan dirinya kepada Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Sehingga tegas, sikap wal baroknya tegas, bahkan menjadi contoh, Allah jadikan contoh teladan bagi kita. Sebagaimana tegasnya jawaban Allah kepada orang-orang kafir musyrik yang menawari toleransi rusak oleh orang Abu Jahal dan kawan-kawannya. Apa kata Allah tentang Nabiullah Ibrahim? Qad kanat lakum aswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ayat ini oleh orang-orang liberal dan sejenisnya sampai kiamat insyaallah enggak pernah dibacakan kepada manusia. Apa kata Allah? Tunggu, telah ada bagi kalian pada diri Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam teladan yang terbaik. Itu sikapnya Ibrahim dan sikapnya semua nabi yang Allah utus seperti itu. Apa sikapnya itu? Berapa? Kurang berapa menit? 10. Maripnya berapa? Hah? Maritnya kurang 15. Ya. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, ikhwan? Itu Allah kata inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Apa yang menjadi sikap Ibrahim alaihissalam? Baro'ah. Dalam kalimat baro'ah itu terkandung yaitu sikap al-bughdu, al-bu'du, al-adawah, membenci, menjauhi, kemudian memusuhi, bermusuhan. Ini dalam kalimat baro', berlepas diri. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Kafarna bikum, kami ingkari kalian. Tidak mengakui, tidak merestui, tidak apalagi ikut-ikutan, bahkan mengingkari apa yang ada pada orang kafir dengan kekafirannya dan sikap kekafirannya diingkari oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena kekafiran sangat dibenci oleh Allah dan diperangi oleh Allah Ta'ala. Bagaimana seorang hamba Allah lalu meridhai kekafiran, mengoke kekafiran, menyetujui kekafiran? Kami ingkari kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah Ta'ala. Wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, kata Ibrahim, dan jelas gamblang terang antara permusuhan kami dan kalian, permusuhan antara kami dan kalian selamanya, tidak hanya seminggu 2 minggu, selamanya abadan,
Sampai kapan? Sampai kalian hanya beriman kepada Allah semata. Ini yang ada di dalam hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang difahami ikhwat, bersama dengan sikap al-bara'ah yang sangat jelas seperti ini, Ibrahim bukan orang yang brutal. Ibrahim adalah halimun, orang sangat santun, sangat berakhlak, sangat lembut. Islam bersama dengan kuatnya al-wala' wal-bara', akhlaknya paling adil, paling mulia, paling santun, paling lembut. Tidak sebagaimana yang disembuskan orang-orang kafir tentang kerusakan ini kaum muslimin, kebengisan, kebrutalan kaum muslimin. Dan seharusnya begitulah. Orang tidak akan menjadi orang yang betul-betul dia itu militan dalam suatu perkara kalau dia tidak punya sikap al-wala' wal bara' yang jelas. Sesungguhnya semua keyakinan menuntut seperti itu. Tidak seperti itu akan menjadi orang yang lemah keyakinannya. Islam mengajarkan demikian. Akhlak ada pelajarannya sendiri. Ini sikap yang Allah ajarkan pada seorang muslim. Untuk urusan syirik dan kufur nggak bisa keseret seujung rambut pun nggak bisa. Ketika orang-orang musyrikin menawarkan kepada Rasulullah SAW toleransi kebablasan agar setahun mereka menyembah sesembahannya Muhammad, tahun berikutnya Muhammad menyembah sesembahan mereka, sehingga kalau ada yang baik dalam sesembahan Muhammad telah diambil oleh mereka, dan kalau ada yang baik dalam sesembahan mereka telah diambil oleh Muhammad. Kayaknya tawaran yang win-win solution, jalan tengah, moderat, bagus, sangat bijak. Tapi Allah datangkan petir yang membuat mereka buta, itu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kalimat yang tegas, wahai orang yang kafir, yang tidak mau menerima Islam, yang tidak mau bertauhid, wahai orang yang kafir, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai kiamat selamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini urusan akidah, tauhid. Dan itulah sikap yang mesti ditunjukkan oleh orang yang mereka betul-betul memiliki ini sikap dalam berakidah, dalam bertauhid. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini nuansa tauhid yang ditegakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Islam pilar pertama adalah at-tauhidu, yang hasilnya adalah pengagungan kepada Allah sebesar-besarnya. Yang kedua, pilar kepatuhan total terhadap syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah selesai, alhamdulillah. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat. Siap-siap untuk kita berbuka puasa Arafah. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita semuanya dan memberikan buah-buah yang indah selama 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan tentu mudah-mudahan istiqamah sampai kita kembali sebagai hamba yang husnul khatimah. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semata. Ini yang ada di dalam hatinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi yang difahami ikhwat, bersama dengan sikap al-bara'ah yang sangat jelas seperti ini, Ibrahim bukan orang yang brutal. Ibrahim adalah halimun, orang sangat santun, sangat berakhlak, sangat lembut. Islam bersama dengan
kuatnya al-wala wal bara, akhlaknya paling adil, paling mulia, paling santun, paling lembut. Tidak sebagaimana yang disembuskan orang-orang kafir tentang kerusakan ini kaum muslimin, kebengisan, kebrutalan kaum muslimin. Dan seharusnya begitulah. Orang tidak akan menjadi orang yang betul-betul dia itu militan dalam suatu perkara kalau dia tidak punya sikap al-wala wal bara yang jelas. Sesungguhnya semua keyakinan menuntut seperti itu. Tidak seperti itu akan menjadi orang yang lemah keyakinannya. Islam mengajarkan demikian. Akhlak ada pelajarannya sendiri. Ini sikap yang Allah ajarkan pada seorang muslim. Untuk urusan syirik dan kufur nggak bisa keseret seujung rambut pun nggak bisa. Ketika orang-orang musyrikin menawarkan kepada Rasulullah SAW toleransi kebablasan agar setahun mereka menyembah sesembahnya Muhammad, tahun berikutnya Muhammad menyembah sesembahan mereka, sehingga kalau ada yang baik dalam sesembahan Muhammad telah diambil oleh mereka, dan kalau ada yang baik dalam sesembahan mereka telah diambil oleh Muhammad. Kayaknya tawaran yang win-win solution, jalan tengah, moderat, bagus, sangat bijak. Tapi Allah datangkan petir yang membuat mereka buta, yaitu ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Kalimat yang tegas, wahai orang yang kafir, yang tidak mau menerima Islam, yang tidak mau bertauhid, wahai orang yang kafir, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai kiamat selamanya aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ini urusan akidah, tauhid. Dan itulah sikap yang mesti ditunjukkan oleh orang yang mereka betul-betul memiliki ini sikap dalam berakidah, dalam bertauhid. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Ini nuansa tauhid yang ditegakkan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Islam pilar pertama adalah at-tauhidu, yang hasilnya adalah pengagungan kepada Allah sebesar-besarnya. Yang kedua, pilar kepatuhan total terhadap syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Waktunya sudah selesai, alhamdulillah. Kita cukupkan sekian, mudah-mudahan manfaat. Siap-siap untuk kita berbuka puasa Arafah. Semoga Allah SWT menerima ibadah kita semuanya dan memberikan buah-buah yang indah selama 10 hari di bulan Dzulhijjah, dan tentu mudah-mudahan istiqamah sampai kita kembali sebagai hamba yang husnul khatimah. Demikian ikhwan, jazakumullah khair. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.